Oh iya, apa sundel bolong? Kuntilanak. Kalau sundel Beda bolong lagi. kan di punggung. Beda jenis ya, beda varian ya. Beda dong. Beda. Nggak tahu nih kenapa bisa beda variannya. Jangan buang sampah di sini. Denda 7 juta untuk yang ketahuan. Masih aja ada yang buang sampah. Iya. Tapi kalau ada yang tulis di sini tempat jin buang anak, ingin menanggung resikonya. Tensinya lebih gede, orang yang takut. Bersih itu nggak akan ada Maghrib dilarang keluar rumah. Jangan keluar maghrib nanti diculik bebek gombel. Waduh, kayak. Kita kemarin sempat juga rame ya kalau kita bicara apa Vina Cirebon ya. Oh, kasusnya Vina, arwah yang memecahkan pembunuhan sendiri ya. Iya. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Dan malam Jumat kita kedatangan narsum yang agak sedikit beda nih. Jadi pertama Gen Z, keduanya juga beliau ini sedang belajar psikologi ya gitu ya. Iya, lagi kuliah psikologi. Nasmi atau sebutnya Bintang. Iya, biasa dipanggil Bintang ya sehari-hari. Kenapa Bintang? Kenapa? Karena Najmi kan bahasa Arab tapi kurang familiar ya di Indonesia. Oke. Jadi buat menghindari typo, udahlah panggil aja Bintang. Oh, Bintang, akhirnya Bintang. Lebih familiar ya. Jadi Star. Bisa menyesuaikan dengan saya ya. Usia? Usia 23. 23, beda setahun ya mas saya kan. Kenapa milih psikologi? Karena sebenarnya seru sih ya kita tuh ngamatin orang. Terus apalagi kalau misalnya terutama nih orang-orang yang bermasalah ya kayak pelaku kriminal gitu. Cakep. Apa sih motifnya gitu? Iya. Makanya sebenarnya psikologi tuh serunya tuh di situ. Kita bisa bukan ngelihat yang apa yang orang nggak bisa lihat ya itu. Maksudnya kita bisa ngelihat yang orang lain gak ngelihat. Kalau orang lain mungkin ngelihatnya, oh ini orang mah lagi depresi aja. Tapi kita ngelihat ini orang selain depresi mungkin dia ada masalah lain atau enggak mungkin dia emang sebenarnya nggak sedepresi itu, cuma haus validasi itu mah. Itu yang bisa kita lihat yang orang lain belum tentu itu bisa. Itu orang psikologi bisa baca itu? Biasanya kita bisa baca tapi ya tetap kita perlu observasi ya. Jadi kalau ada yang misalnya nih kenalan nih, kamu anak psikologi ya, bisa dong baca pikiran. Ih maaf kita bukan dukun nih. Jadi apa yang bisa dibaca? Nggak dibaca, tepatnya kita amatin sih. Observasi. Kita observasi. Data juga kan. Beda. Ya. Oke. Kalau tadi kan ada sempat bilang yang orang lain nggak bisa lihat, itu kan berarti ada yang bilang indra keenam, ada yang bilang IndiHome, merek ya IndiHome. Indiglow ya. Nah, apakah sebenarnya dari sisi psikologi ya, kalau yang selama ini dari sisi akademis, apakah memang bisa bahwa sebetulnya itu bisa terbantahkan atau bukan terbantahkan, lebih kepada sebenarnya itu bisa kita pelajari melewati atau by data yang memang bisa kita ambil kayak observasi. Bisa cari penjelasannya nggak sih ya? Nah, jadi kan memang secara logisnya, contoh ya gini ya, misalnya saya bisa melihat sesuatu nih atau merasakan sesuatu kalau malam Jumat aja nih, kalau malam lain nggak bisa. Dan itu nggak semua orang. Ada orang yang merasakan, ada yang tidak gitu kan. Nah itu dari sisi psikologi, apakah memang itu sebenarnya ada data yang membuat itu satu valid? Sebenarnya itu bisa banget sih kalau dibahas dari sisi psikologi ya. Jadi apa yang kita anggap mistis itu sebenarnya bisa dijelasin. Kalau ada orang yang aku ngelihat hantu gini, kita nggak akan bilang dia skizofrenia sih, enggak ya. Tapi mungkin serem banget skizofrenia. Orang kesian amat. Cuma tahu nggak sih kalau dulu tuh suka ada mitos misal gini, ibu hamil tuh ada pamalinya nggak boleh begini. Iya nggak boleh bawa peniti, bicara kuntilanak, nggak boleh bawa peniti. Kalau bawa kayak anduk nggak boleh dikalungin di leher dan segala macam banyak. Nah, mitos. Hantu-hantu kayak gitu kan digambarin itu berdasarkan wujud yang menyesuaikan negara. Oke. Nah, apa nih lah kita bahas hantu dulu. Gitu bahas. Jadi bahas hantu ya apa? Nanti kan nyambung juga nih. Ini relate antara psikologi dengan hantu tadi sebenarnya. Kan kalau psikologi dibahas dari akarnya berarti harus kita bahas dulu nih asal usul kenapa hantu bisa ada, ya kan? Kenapa kayak ada kuntilanak lah, ada pocong lah, ya kan? Bentukannya begitu beda-beda ya. Karena kenapa? Di Indonesia misal kuntilanak kan disebutnya tuh yang meninggal pas melahirkan. Oh iya, apa sundel bolong? Kuntilanak, kalau sundel bolong kan di punggung. Oh beda ya? Tahu aja lagi. Beda jenis ya, beda varian ya. Beda dong. Nggak tahu nih kenapa bisa beda variannya. Oke. Atau kalau pocong kan biasanya kalau orang Islam meninggal tuh dikafanin. Nah, itu makanya kalau di luar hantunya cakep-cakep pakai jas gitu. Pakai jas terus ya, iya. Malah nggak serem saya ngeliat hantu luar tuh sebenarnya. Kayaknya malah ganteng sama cantik sih. Iya, kalau gitu kan pakai jarik segala macam, serem gitu bawaannya. Iya. Nah, hantu-hantu kayak gitu yang udah digambarin orang itu lama-lama jadi
melekat di visual apa sih turun temurun nih. Jadi misalnya dibilang aku ngeliat kuntilanak ya karena emang dia udah digambarin kuntilanak dari dulu sosoknya begitu. kakinya panjang gitu ya, tambah ketawanya begini. Rambutnya panjang, pakai baju putih, terbang, ketawanya Saya merinding cekat. banget. Waduh, jangan sampai ada dong. Jangan, Nggak. ini aman, Ya bismillah. Allah enggak. Jadi Jadi itu sebenarnya sebenarnya visual itu juga. dari visual itu melekat dan itu kan diceritain turun temurun kan. Iya. Makanya jadi kita nggak bilang dia skizo atau gimana, mungkin aja terkadang seseorang itu bisa apa ya, memvisualisasikan terlalu kuat, jadi seolah-olah dia tuh bisa ngelihat itu loh. Iya. Kan ada loh yang apa ya, gaya visualnya tuh kuat banget. Iya. Dan dia mewariskan itu ke anak cucunya gitu. Iya. Pada akhirnya jadi bentukannya gitu aja pokoknya gitu ya. Makanya jadi kalau ada orang yang bilang aku ngeliat kuntilanak, aku ngeliat pocong, ya emang dia berarti visualnya lagi kuat-kuatnya aja kali sampai bisa ngeliat. Atau enggak mungkin dia lagi demam atau lagi kurang fit nih. Soalnya gini, jadi kalau di psikologis otak tuh bisa banget memvisualisasikan sesuatu tuh ketika tubuh tuh lagi kurang fit. Misal lagi demam, makanya kita kalau demam suka mimpi aneh. Misal kayak kita mimpi naik unicorn tapi unicornnya pakai sarung gitu misal. Ya ada aja Pakai peci. orang demam Pakai peci putih. visualnya apa aja. Iya. Termasuk kalau misalnya dia kayak kuntilanak, pocong, ya mungkin itu yang divisualisasikan. Mungkin kalau misalnya ada orang yang ngelihat itu, kataku coba cek dulu, takutnya lagi kurang sehat tuh. Mungkin entah dia demam lah, dia Kurang sehatnya bukan kurang sehat, kurang fit. Iya, Bukan kurang secara sehat fisik. kejiwaan. Wah, kalau kejiwaan nggak berani sih ngediagnosis sekarang ya. Lalu awal. Oke. Berarti gini, dalam satu komunitas ya, tadi ngumpul nih 2-3 orang. Yang satu ngeliat, yang dua enggak. Iya. Yang dua ngelihat, yang satu enggak. Itu kembali ya. Mungkin satu tadi kondisi kesehatannya secara fit, kurang fit misalnya gitu ya. Terus berikutnya juga mungkin ada orang yang memang secara visualnya tuh atau alam bawah sadar bekerja. Alam bawah sadar bisa ngaruh juga, tapi kan karena oke. itu masuknya ke penglihatan ya visual, jadi visualnya tuh lebih kuat gitu. Dia lebih bisa membayangkan sampai seolah-olah itu tuh nyata gitu. Ada di depannya dia misalnya gitu kan. Terus kalau sadar suka ada itu kayak acara hipnotis gitu kayak bayangkan hal ini. Akhirnya Itu ke bawah, betul. Nah itu kan sugesti alam bawah sadar terus divisualisasikan. Misal bayangkan di depanmu ada sekoper isi uang. Nah Oh iya, itu benar. tuh bisa. Benar, Nah benar. cuma kan kalau kayak hipnotis gitu tuh ada yang mengarahkan nih ya, ada orang lain. Tapi kadang tubuh sendiri bisa ngelakuin. Bayangkan nih di depan kamu ada pocong karena suasananya gelap. Nah ya udah bisa aja tahu-tahu dia ada pocong. Iya. Aku ngeliat pocong. Kalau kemarin saya gini sempat di hipnotis ya. Saya menghipnotis diri saya sendiri gitu. Bayangkan di depan kamu ada banyak mobil di garasinya anggota DPR gitu ya. Giliran sadar ya. Gila sadar, oh ini ternyata cuma lihat di TikTok gitu. Ya Nah, jadi kalau bicara alam bawah sadar itu juga kuat ya, sangat mempengaruhi. banget ngaruh. Jadi sebenarnya kalau mau kita bicara mistis hantu-hantuan ya masih ada kaitannya juga kok, masih bisa dijelasin lah dari sisi psikologis tuh. Berarti kalau kita bicara mitos, kita bicara kita lewat satu jalan gitu ya, daerah terkenal di situ katanya tiap jam 1 malam dan hanya di malam Jumat itu suka ada apa namanya tapak kuda gitu atau kuda lagi baris satu pasukan gitu, pasukan banyak orang baris. Nah itu gimana tuh dari sisi logis ya, kita bicara logis nih. Iya. Oke. Sebenarnya bisa aja karena orang udah kebayang nih kayak berarti di tiap jam segini di hari ini bakal ada suara tapak kaki kuda. Iya. Mungkin dia udah tahu nih, misalnya dia warga lokal gitu ya. Terus dia dikasih tahu sama neneknya, dulu tuh jalanan ini tiap malam Jumat suka ada pasukan berkuda lewat. Ya kan dulu Indonesia tahu lah dijajah Belanda Jepang. Pasti ada tuh pasukan berkuda. Nah, namanya orang udah pernah ngedenger suara kaki kuda, bukan hal sulit buat alam bawah sadarnya ngulang hal itu lagi. Jadi ketika dia lewat jalanan itu di jam segitu di hari yang dimaksud itu, tiba-tiba dia ngerasa kok aku kayak ngedenger suara kaki kuda ya. Dan dulu kata nenek saya ini pernah ada kejadian setiap jam segini dulunya di zaman penjajahan ada nih tentara berkuda lewat. Sampai sekarang ya 2025 dia masih inget itu. Makanya dia tiba-tiba kayak aku kayak ngedenger suara tapak kaki kuda nih. Alam bawah sadarnya main itu. Nah alam bawah sadar kan itu termasuk yang ngaruh banget, paling kuat. Jadi sebenarnya kalau ya itu kembali ya, apakah ada pengaruh orang yang cerita itu, misalnya contoh orang yang memang
tokoh masyarakat, Hmm. atau mungkin orang tuanya sendiri, atau mungkin neneknya sendiri gitu ya. Jadi sangat kuat melekat nih dibanding yang cerita orang yang lu mah Lebih dapet ngaruh cewek. lagi. Lebih ngaruh, Karena kan kalau kayak orang tua atau tokoh masyarakat itu kepercayaan kita ke mereka lebih besar. lebih trust ya, betul. Udah pasti itu ngaruh juga ke alam bawah sadar kita tuh, lebih ngaruh lagi daripada kalau ya cuma orang lain yang ngomong atau enggak cuma baca di internet. Nah itu akhirnya direalisasikan nih sama alam bawah sadarnya. Oh berarti pernah ada kejadian ini, ya udah tinggal aku buat lagi kejadian yang sama. Nah itu Dan seakan-akan emang bener terjadi ya. seakan-akan kayak dia tiba-tiba ngedengar suara tapak kaki kuda itu, padahal ya emang itu alam bawah sadarnya aja lagi mainin dia sendiri. Makanya suka ada istilah kayak brainwash, cuci otak. Itu yang dipengaruhi tuh alam bawah sadarnya itu. Dan itu berapa persen sih berpengaruh terhadap manusia? Ngaruh banget. Jadi kalau misalnya, makanya suka ada orang yang kayak depresi tiba-tiba, Iya. atau suka ketawa tiba-tiba, Wah ini ngeri, tawa tiba-tiba. gitu. Ada 2, kalau nggak gila kesurupan. Itu mungkin karena alam bawah sadarnya lagi tiba-tiba nginget kejadian sedih, kejadian lucu, atau dia Oh tiba-tiba nangis gitu ya. trigger suatu hal. Makanya alam bawah sadar ini bisa dibilang apa ya? Semacam, jadi kalau manusia ini boneka, dia ini dalangnya nih yang ngegerakin boneka ini. Gitu. Ngeri amat ya. Kuat, berarti ada nggak 90% mempengaruhi dalam kehidupan manusia? Kalau persentasenya sih kurang tahu berapa Kan ya, tapi kalau kayak batu karang itu kan katanya, jadi alam bawah sadar itu di bawahnya di bawahnya sangat ini sekali gitu. bener apa ya? Yang cuma kelihatan cuma sedikit gitu kan yang sadar. Masih banyak yang kita belum ketahui, tapi Iya. emang dia sengaruh itu ke kehidupan manusia. Makanya jadi sekarang orang tuh bagusan tuh positive thinking, jangan terlalu sering dengerin yang horor. Karena kalau udah sampai ngedenger yang kayak gitu, ngeliat yang kayak gitu, yang rugi siapa? Ya yang dipermainkan sama alam bawah sadarnya. Tapi gimana kita nggak bisa dengar? Sekarang film-film nasional aja yang laku film horor. Ya emang mungkin selera masyarakat Indonesia tuh horor ya. Indonesia tuh ya? Apa dunia? Kayaknya Indonesia tuh emang seleranya horor kan. Horor. Soalnya sadar nggak sih kalau misalnya nih kita bikin peraturan, contoh jangan buang sampah di sini, denda 7 juta untuk yang ketahuan, masih aja ada yang buang sampah. Iya. Tapi kalau ada yang tulis di sini tempat jin buang anak, itu tanggung resikonya. Atensinya lebih gede, orang yang takut. Sih itu nggak akan ada Maghrib dilarang keluar rumah karena kalau kita bicara dari faktor agama misalnya, ya, wah itu kan maghrib karena Rasulullah melarang. Rasulullah Misal melarang. larangannya cuma sebatas ini. Sebatas itu. Tapi kalau dibilang jangan keluar maghrib nanti diculik bebek gombel, waduh kayak Anak kecil takut, apalagi tuh ya, anak kecil atau ya ada beberapa juga orang dewasa sempat takut gitu itu kan. tuh lebih Orang hamil nggak pernah boleh keluar, takut dia. iya. Ya, jadi buktinya kalau kita bikin buat peraturan aja ya, banyak ya. Contoh misalnya kalau tadi kita bicara buang sampah, kita bicara maghrib nggak boleh keluar, kan ada dari sisi kesehatan, ada dari sisi agama ya kan, macam-macam. Tiba-tiba kalau kita bilang lo kalau maghrib diculik bebek gombel nggak keluar, gitu. Itu lebih kuat malah. Karena ya emang dari dulu Indonesia tuh kaitannya mistis mulu. Jangan kencing di bawah pohon misalnya gitu kan. Iya. Wah, kenapa? Nanti ada genderuwo ngerasukin atau enggak apa. Iya, nanti bengkak gitu misalnya. Aduh. Ya itu berarti sebetulnya ya kembali kita ke basicnya, edukasinya apa pendidikannya dari Mbak Bintang ya, bahwa sebetulnya itu bisa kita olah by data sebetulnya. Bisa banget. By Jadi data. semua sesuatu yang terjadi tuh bisa banget dikasih penjelasan logis. Iya. Cuma ketika kita udah males nyari penjelasan, kita bakal nyari Yang cepet aja caranya gitu. yang masuk di akal aja meskipun itu mistis gitu. Oh gitu sebetulnya. Makanya kalau kan suka ada yang bilang ini tadi naruh sisir di sini, Iya. terus nggak ada, terus ada lagi ini pasti dipinjem jin. Nah itu gimana? Sebenarnya nggak. Iya itu gimana? Kasihan banget jin disalahin mulu Iya, ya dari jin. kemarin-kemarin. Iya loh dia. Gak disalah. Jin nggak pernah salah juga sih, tapi nggak gitu-gitu amat. Sebenarnya kadang manusia itu bisa aja ngalamin kayak lupa sesaat gitu. Jadi Oke. oke, mungkin dia tadi tanpa sadar mindahin sisir, tapi alam bawah sadar, bukan alam bawah sadarnya ya, ini nggak begitu ngaruh, tapi memorinya tuh ingetnya sisirnya masih di sana. Padahal dia udah tadi abis disisir, Lain, tapi ditaruh lah di nggak sadar. kamar mandi misalnya gitu nanti. Karena itu nggak kerekam di memorinya, jadi pas dia ngeliat kok sisirnya nggak ada ya, nah ya udah, terus pas dia naruh lagi, tiba-tiba pas dia lihat lagi, ih tadi nggak ada, sekarang ada, wah itu Nah. dipakai jin nih. Padahal kadang-kadang iya itu gini, itu bisa jadi juga alam bawah sadar, faktor kebiasaan. Misalnya gini, dia biasanya naruh gelas di dekat kulkas misalnya gitu ya, dekat kulkas. Tiba-tiba suatu ketika dia dari kulkas itu dia ada telepon atau ada
ada kurir paket gitu kan. Di ke depan itu gelas masih dibawa. Saya pernah ngalamin soalnya. Setelah itu gelas saya taruh dekat pagar rumah. Karena tangan saya dua-duanya megang paket. Ya, gitu kan. Saya taruh di depan pagar rumah. Setelah itu saya melakukan aktivitas biasa kan. Saya ada buka laptop segala macam gitu kan. Nanti tiba-tiba kebiasaan saya tuh, loh ini gelas dekat kulkas kemana gitu kan. Lupa lah, skip lama gitu. Nah, istri saya mindahin gelas itu dari pagar itu karena di luar. Ke tempat ke situ, tempat saya biasa sekolah. Nah, pikirannya seperti tadi. Jadi manusia itu punya kemampuan untuk menghilangkan memori yang nggak perlu. Termasuk misalnya otak kan tahu nih kita naruh sisir di sini, tapi dipindahin sebentar mah mungkin bukan hal yang penting dong bagi otak. Nah, terus ketika kita ngelihat kok nggak ada, kita kayak perasaan tadi sisir tuh masih di sini. Iya, Kita perasaan. yakinnya dengan keyakinan lama kan, karena Iya, kita iya. biasa lihat sisir di situ. Iya. Tapi kan kita sempat mindahin sisir itu cuma emang nggak kerekam aja nih di memori karena otak kita lagi kepenuhan. Iya. Makanya Lagi begitu load gitu. kita bikin lagi dan kita ngelihat lagi, loh, ini udah ada, wah, pasti ini habis dipinjem nih sama jin nih dimainin ya. Apalagi yang terbiasa mikir yang seperti itu ya. Apalagi kalau yang emang sehari-harinya dicekokin hal-hal Dikait-kaitin mistis gitu. ya. Wah, Jadi, kesurupan nih. Nah, kalau kesurupan gimana tuh sih? kesurupan. Ada nggak data-data validnya orang kesurupan tuh ngapain sih? Apakah dia capek? Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, aku kan beberapa kali ngeliat orang yang kesurupan. Tapi ketika aku cari tahu masalahnya atau sebelum dia kesurupan tuh dia ngapain gitu, ya kan? Iya. Katanya kan kalau orang sebelum kesurupan dia bengong dulu kan, Bengong ya, ngelamun. bengong tiba-tiba kesurupan, Iya. ya kan? Sebenarnya gini, manusia kan ya oke lah, makin dewasa makin banyak problem. Problem itu disimpan di dalam tubuh nih kan. Iya. Nah, ada kalanya tubuh tuh kayak udah nggak bisa nahan, terus tubuh tuh mengambil alih. Jadi tubuh itu kadang bisa kayak, misal gini, kita sekarang udah nggak perlu pakai memori lagi buat makan atau minum karena kita udah terbiasa nih. Tubuh tuh bisa sesekali mengendalikan dirinya Otomatis. secara otomatis tanpa si otak ini harus ikutan. Nah, mungkin pas dia lagi bengong, tubuhnya tuh kayak, iya aku tuh lagi pengen banget teriak, aku tuh lagi stres gitu. Itu walaupun secara sama fisiknya diem aja ya? stres. Diem gitu. Makanya ketika dia teriak, dia nangis, orang kan ngelihatnya, ih kenapa tuh dia kemana tadi bengong terus di bawah pohon beringin, waduh pasti kesambet ini. Jadi akhirnya dikaitannya begitu, mistis lagi, horor lagi. Terus nanti pas sudah sadar kan kayak aku nggak ingat apa-apa kok. Nah, itu gimana Ya kan? Karena gini, kalau misalnya ditanya, tadi kamu makan gimana caranya? Orang pasti kayak, ya kayak biasa. Iya. Ya emang gimana? Karena itu udah terekam sebagai apa ya, muscle memory loh, bukan memori otak. Jadi misal kayak makan kita pakai tangan kanan. Iya, udah. Ketika orang nanya, tadi kamu gimana makannya? Hah? Ya gimana? Iya. Karena emang ini udah jadi refleks, termasuk tadi ketika tubuh melakukan sesuatu secara refleks, ya Otak nggak perlu nih mikir. nggak perlu diingat juga. Makanya kayak tadi Karena mungkin rutinitas kenapa? mungkin ya. Kayak jadi ini semacam refleksnya tubuh. Oke nih aku mau teriak dulu, aku mau nangis dulu. Cuma ya itu orang tuh langsung kayak, oh dia kesurupan. Apalagi kalau ditambah ya tadi faktor-faktornya. Iga jarang pengaruh. Iga jarang Itu apalagi. ada loh, saya pernah dengar Iga jarang katanya sering. Nih. Yang sering kesurupan. Ada dua nih. Perempuan apalagi ya. Katanya kalau lagi menstruasi, wah ini bahaya nih katanya, lu jangan suka begini, jangan suka begitu, gampang kesurupan. Nah ini dari kita bakalan tarik data betul nih. Ini beneran apakah ada Sebenarnya datanya? gini, kalau menstruasi emang dia lebih ngaruh ke hormon ya. Kalau anggaplah penjelasan kesurupan yang tadi nih yang si refleks tubuh. Iya. Tapi kenapa di saat menstruasi tuh kayak lebih gampang kesurupan istilahnya, atau lebih gampang buat tubuh tuh mensalurkan emosi? Iya. Karena ketika menstruasi itu ternyata sebagian otak perempuan tuh kayak semacam apa ya, mengalami penurunan fungsi. Jadi aku baru tahu aku lupa di negara mana ya, ada hakim yang kalau misalnya nih ada kasus kriminal yang pelakunya perempuan, itu bakal ditanya, kamu lagi halangan nggak? Karena kalau lagi halangan, hukumannya dikurangin. Karena kenapa? Bisa dibilang dia tuh lagi mengalami penurunan fungsi otak, jadi nggak 100% waras gitu loh. Bukan berarti lagi gila ya. Ledak-ledak. Orang sering bilang, Itu apalagi pranya ya. Oh, itu beda lagi lah ya. Sama aja sih, pokoknya kalau udah Di periode itulah. Oke. pokoknya kalau udah di periode itu ya, itulah dimana otak tuh mengalami penurunan fungsi. Dan ya makanya perempuan yang menstruasi dianggapnya lebih gampang kesurupan, padahal mungkin bawaan hormonnya itu. Oh, ini dia nih. Harus Gitu. bilang orang tua kan katanya,
lu kalau lagi menstruasi gampang kesurupan lu, jangan keluar maghrib, jangan lewat banyak pohon ya, jangan lewat tempat sepi segala macam. Padahal logisnya begitu ya. Nah, termasuk ketika tubuh udah terlalu capek, ya udah otak gak usah mikir dia lagi mau mengeluarkan emosinya. Nah, itu. Oh, jadi otak udah nggak kontrol lagi ya, maksudnya. Ya udah dia badan atau tubuh ini udah langsung refleks aja dulu keluarin apa emosinya. Ntar pas udah selesai, nah itu seolah-olah dia kayak itu ya, tadi aku kenapa? Aku nggak ingat apa-apa. Dengerin nih yang suka bilang Masih dikit-dikit kesurupan ya, dikit-dikit kerasukan gitu yang lewat ini nih. Gue tadi lewat kuburan gitu. Ya itu sebenarnya kan orang udah wafat aja disalahin. nah, kesian kan gitu kan. Kebiasaan berarti orang Indonesia tuh suka mencari-cari sesuatu buat disalahkan. Iya, Ya. iya, betul. Apalagi ini ya, cowok sering disalahin gitu ya. Kayaknya hantu yang lebih sering disalahin. Orang kesurupan salah setan. Iya. Barang hilang salah setan. Terus kalau misalnya kesurupan, orang suka kayak minta kopi pasti. Nah, iya. Kopi, rokok gitu kan, terus transfer ke rekening bisa nggak QRIS? Waduh, kalau itu kayaknya mending kesurupan Iya. nih ya. Tahu kesurupan lagi orang-orang gitu. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi terus Iya. kalau kopi itu kan bisa ngasih semacam energi kan ya. Betul. Ketika orang lagi kesurupan kan tubuhnya capek, otomatis dia menginginkan kayak semacam energi. Kenapa nggak nasi goreng ya? Padahal gitu kan lebih kenyang ya. Mungkin karena tubuh butuhnya energi dari kafein. Oh, lebih kali ya. kafein. Iya. Terus kalau nasi goreng kan namanya nasi kadang bikin ngantuk Ya kan ribet kan, kesurupan makan nasi dulu kan susah nanti ya. ngantuk duluan Aduh, gitu. malah jadi tidur ntar kesurupannya nggak jadi. Nah kalau ini juga ada yang menarik nih, Mbak Bintang. Apalagi nih. Orang kesurupan. Ah, Kesurupan itu kan kayak kemasukan ya. anggapnya gitu ya. Anggapnya begitu kan. Nggak nangis, nggak ketawa, tapi dia suka ada kan ya kayak di TV-TV itu yang gitu kayak dia suaranya Prabu Siliwangi misalnya gitu. Oke, suara harimau. Harimau siapa? Aisyah gitu kan gitu-gitu tuh. Mungkin masih sama kayak yang tadi dia tuh melampiaskan. Cuma kan nggak semua orang mau melampiaskan dengan teriak dong. Mungkin ya sebenarnya kalau dibilang suaranya kayak harimau enggak juga. Tapi kan manusia juga bisa apa ya istilahnya kayak mengaum gitu ya. Suara harimau tuh mengaum. Kayak beneran secara tubuhnya juga seperti kayak harimau gitu. Tapi manusia kalau lagi ngamuk juga bisa kayak gitu secara sadar. Jadi Manjat pohon kelapa gitu bisa ya. bisa dijelasin ya. Manusia aja ketika sadar bisa, mungkin ketika tubuhnya lagi refleks pun bisa karena itu udah pernah dialamin. Gitu. Ya, mungkin gini, dia banyak menyimpan sesuatu nih yang dia nggak pernah bisa lampiaskan. Itu tuh kayaknya tiba-tiba kayak ada pelampiasan, dia keluarin semua begitu bisa ya. Karena kalau aku perhatiin yang kayak tadi aku bilang, kebanyakan orang sebelum kesurupan nih tanda kutip dia bengong dulu. Bengong itu bisa dibilang kondisi ketika otaknya kayak semacam ngeblank nih. Iya. Jadi tubuh tuh bergerak autopilot. Ya, ketika tubuhnya udah bergerak autopilot, nggak heran sih kalau ada kayak kesurupan tiba-tiba dia teriak karena kan di luar kendalinya si otak nih. Otak kan bilang kayak ada moral loh, kamu nggak boleh teriak sembarangan. Tapi ketika otaknya lagi istirahat nih, lagi ngeblank, ya udah tubuh yang ngambil alih. Tubuhnya mau dia teriak karena emang lagi ngerasa depresi, lagi ngerasa marah, ya udah dilampiasin teriak akhirnya kan autopilot tubuhnya. Memang ya itu. Jadi kalau ada teman-teman yang siapanya ya dalam satu ruangan ada yang kesurupan, jangan buru-buru kita berpikiran yang aneh-aneh dulu nih. Kita perlu dicek dulu gitu kan. Emang permainan alam bawah sadar aja, berarti alam bawah sadarnya harus dibenerin. Harus dibenerin. Gimana cara kita benerin alam bawah sadar itu? Latih ya, mungkin dilatih atau gimana? Kalau di psikologi sendiri itu kan ada terapi ya. Oh ada. Banyak terapi-terapi yang fungsinya itu ngubah alam bawah sadar. Kayak ada terapi yang namanya CBT itu semacam buat ngubah apa ya, kayak pola pikir orang nih. Misal yang tadinya mikir aku nggak bisa, aku penakut, jadi pemberani gitu. Nah mungkin yang orang yang suka mikirnya mistis-mistis bisa tuh dikasih terapi itu biar dia mikir logis. Ya biar dia bisa berpikir lebih logis ya. Oke. Kesian dong setan disalahin mulu kan. Iya makanya mendingan salahin siapa gitu. Belajar menerima kalau itu kesalahan sendiri dong. Berarti begini, kalau misalnya orang suka dibawa ke psikolog, berarti bisa dong yang ngerubah. Misalnya berapa lama sih orang perlu atau beda-beda juga tergantung beda-beda tergantung kondisinya itu. Sama tergantung niat orangnya juga sih ya. Itu kembali lagi ke dirinya sendiri ya. Iya. Kalau dia udah nyaman nyari alasan yang mistis, kayaknya bakal susah mau diterapi gimana pun. Lingkungan juga berpengaruh ya. Lingkungan juga ngaruh ketika seseorang tinggal di lingkungan yang terbiasa mikirnya mistis, masih ada kepercayaan lama, adat istiadat. Orang tuh kan jadi mikirnya mengikuti lingkungan yang ada. Ketika orang mikirnya, kalau misalnya si ini ngelihat pocong emang beneran dia ngelihat aja gitu. Iya. Tapi kan kalau
orang yang sekarang kayak udah tinggal di kota gitu kan lebih logis kan. Jadi dia Iya sih. mungkin aku lagi capek atau enggak mungkin aku Iya. kebanyakan nonton film pocong. Sebenarnya gini ya, ini nggak tahu, ini asumsi saya sih. Kalau yang di kota nih mungkin ya, karena sudah hari-harinya udah terlalu padat juga, aktivitasnya padat, ditambah dia kadang-kadang 1 detik 2 detik yang harusnya lewat bengong, dia better scroll HP. Ya asal jangan di scroll HP-nya tuh nemu yang kayak gitu-gitu lagi aja kan gitu yang Jangan. yang gitu-gitu kan, ada kuda, ada iya saya karena gini ya, ini cerita juga sih, saya pernah cerita. Saya lahir besar di daerah Kemayoran ya. Ada yang cerita lagi nih. Jadi ada sesepuh di daerah kami itu, dia cerita biasanya malam-malam begini nih, saya lupa nih malam apa gitu ya, malam spesial ya. Iya. Biasanya malam-malam begini nih ada si pitung katanya. Kan pitung suka warawiri Kemayoran dulunya. Saya lupa naik kuda atau apa gitu kan, dia pakai baju ya kayak di film-film itu lah gitu kan. Akhirnya saya terekam nih. Wih, iya ya di film tuh gini ngegambarkan sosok ya. Ini jujur aja, waktu itu saya berapa orang ya, berempat berlima ya. Jadi ada yang 2 orang itu benar-benar dia, iya loh, dia jalan loh, dia kelihatan loh, dia ada suaranya gini-gini. Saya kebetulan yang memang nggak, ya bilang orang awam lah ya, nggak terlalu, bukannya nggak percaya, tapi waktu itu memang saya aja sendiri entah lagi nggak fokus atau apa, nggak melihat apa-apa, nggak mendengar apa-apa. Makanya kayak penampakan gitu sebagian yang bisa ngelihat karena tadi sih ya. Setuju. Mungkin ada yang visualnya lebih kuat, terus karena mereka emang udah tahu penggambaran si pitung gimana, ketika melihat hal yang itu mereka berpikir, oh aku beneran ngelihat si pitung gitu. Iya ada benar-benar dia bilang ada loh dia benar-benar berhenti katanya, terus apa ngelakuin aktivitas apa gitu kan. Iya gitu. Ya karena emang udah ada gambarannya ya, manusia ketika udah melihat apa yang pernah dia lihat sebelumnya, nggak susah buat ngebayangin hal itu lagi. Itu dia nih. Tapi saya bener banyak terbuka ya, banyak hal baru yang saya dapat di sini nih. Ini terakhir nih Mbak Bintang. Ya. Ini sebetulnya kita kemarin sempat juga rame ya kalau kita bicara apa Vina Cirebon ya. Oh kasusnya Vina. Vina Garut atau Vina Cirebon? Vina Cirebon. Vina Cirebon ya kan? Vina Cirebon. Jadi dia dibunuh ya kan? Dibunuh kemudian saya lupa lah case-nya sebenarnya, apakah nggak ada saksi ataukah memang barang bukti juga nggak lengkap atau nggak komplit. Tiba-tiba ada yang memang orang punya kekuatan lebih ya, bisa berkomunikasi dengan yang sudah nggak ada gitu. Dia dibantu diminta bantuan oleh penyidik mungkin ya. Tolong dong ini sebenarnya siapa sih yang ngebunuh dia? Apakah ini kayak gimana nih? Oh, yang orang yang minta tolong arwah buat mecahin kasus pembunuhannya sendiri. Iya, gitu. jadi bukan memang orang yang berseragam ya. Dua orang yang berseragam. Anggaplah penyelidik lah ya, kan penyelidik lebih umum nih. Penyelidik lebih umum ya, tapi akhirnya dia minta bantuan orang yang memang bisa untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah nggak ada atau sudah meninggal. Sebenarnya dia, lu tanya deh, dia tuh sebenarnya kenapa sih meninggal? Nah, gitu kan. Ada yang bunuh diri mungkin, ada yang apa gitu. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Sebenarnya ya oke lah, kita kesampingkan dulu masalah kalau emang ada yang menganggap hal itu nyata atau gimana ya. Tapi beberapa nih yang aku belakangan baru ketahui. Jadi sebenarnya gini, penyelidik itu udah nemuin barang bukti, udah nemuin pelaku, kasusnya sebenarnya udah siap nih buat dibawa ke pengadilan. Udah dapet lah ya, udah clear lah secara data, dia cukup lah. Ya, cuma namanya pengadilan kan tiap hari menghadapi banyak kasus, kadang jadi ada kasus yang tenggelam nih. Ya, sedangkan kasus ini mungkin butuh nih diselesaikan segera. Gimana nih caranya? Berarti masyarakat harus ngasih atensi ke kasus ini, ya kan? Dan gimana cara bikin masyarakat itu ngasih atensi? Ya udah, bikin aja skenario si pembunuhan si ini dipecahkan oleh arwahnya sendiri. Nah, masyarakat pasti, oh kasus yang si ini ya, hakim ayo dong adili pelakunya. Nah, akhirnya apa? Kasusnya dapat atensi, bisa segera diproses di pengadilan. Bos hakim cuan gitu kan, karena lagi viral gitu kan. Iya. Terus nanti kayak dia tiba-tiba semacam ya tadi bilangnya kerasukan lah, jadi mediator atau apa. Nah itu sebenarnya bisa banget dimanfaatin kasusnya. Makanya terus kalau ditanya kok dia bisa sih tahu detail-detailnya? Ya sebenarnya penyelidik udah tahu buktinya dan dia kerjasama lah sama si Ghostbuster ini, atau enggak kita sebutlah dia mediator ya. Dibilang pelakunya ini mertuanya, terus barang buktinya tuh ada ternyata ada gelas, terus ada baju yang koyak, ada noda darah di sini. Betul. Terus apa?
kalau reka adegannya tuh kejadiannya kemungkinan begini-begini berdasarkan luka atau gimana Dan kan itu udah seakan-akan ada bos-bos sedang cerita ini. Nah, si mediator yang cerita buat seakan-akan. mendapatkan atensi jadi berdasarkan penelusuran saya si arwahnya ini Sajak mengatakan komunikasi gitu ya. bahwa yang membunuhnya itu adalah mertuanya Beuh. dengan senjata berupa pisau. Bukti-bukti lainnya tuh gelas yang ada di atas meja, terus pakaian yang koyak, noda darah di sini Sampai gitu. cerita dia nangis-nangis ke saya gitu. Ya bisa. Iya. Jadi masyarakat itu ya mungkin kayaknya nggak di Indonesia aja, di luar negeri pun sama. Lebih laku yang kayak gitu ya ternyata ya gitu ya. Akhirnya masyarakat teralih perhatiannya ke kasus itu, hakim pun juga karena kasus ini rame, oke lah ditangani duluan. Akhirnya kasusnya bisa selesai duluan. Cuma kalau emang ada yang kayak kasusnya Vina, kurang tahu juga sih ya, mungkin kayak Apakah ada yang memang betul Ghostbuster atau mediator ini yang memang tapi betul-betul faktanya dikomunikasi. emang hal ini tuh sering terjadi, sering dilakukan. Iya gitu ya. Ada aja. Iya. Jadi bukan bermaksud membongkar ya, tapi tapi sebenarnya memang kalau boleh dibilang sosok penyidik yang mereka dalam satu instansi tertentu itu memang sebenarnya sudah ada punya data nih. Tapi karena reasonnya adalah Ya karena kasus skip ini nih banyak numpuk dia masih- kasus yang serupa. masih antri gitu kan. nih buat dimasukin ke persidangan. Gimana caranya dia punya unique selling point gitu kan? Jadi positioningnya gue harus bikin sesuatu yang berbeda. Nah, itu. Sikat lah sama Bikin kasusnya viral. Nah, gimana bikin kasusnya viral? Ya udah, pancing atensi masyarakat dengan hantu-hantuan lagi-lagi. Iya. Ya berarti ini banyak penjelasan dari Mbak Bintang yang cukup logis ya, cukup logis dan masuk akal bahwa yang pertama tadi banyak hal-hal yang mistis itu sebenarnya sisi Psikologis. psikologis Itu lebih ke permainan alam bawah sadar nih ya alam sadar sebenarnya. itu betul sebetulnya dan itu bisa dilatih diperbaiki ya. Bisa diubah pakai terapi, itu bisa banget. Oke. Terus yang tadi termasuk penyidik Penyidik, itu dia iya. arwah yang memecahkan pembunuhan sendiri ya. Iya, bahkan kesurupan pun sebetulnya juga kita bisa Bisa Iya. kita cari penjelasan di baliknya ya. Iya. Ternyata nih fun fact-nya, beberapa orang yang kesurupan Iya. itu kalau misalnya kita cari tahu, mereka tuh orang yang lagi ada masalah semua. Pasti. Garis besarnya tuh lagi ada masalah. Mayoritas begitu ya. Jadi pernah waktu itu yang pas aku kan pesantren nih SMA, itu yang ada kesurupan massal, ya ada yang lagi berantem sama temennya lah, ada yang masalah di setoran hafalan sama ustaz gitu. Itu tergolong sekali sih ya buat anak. Iya. Makanya ketika ada kesurupan massal, ini mah kayaknya waktu kemarin setorannya bermasalah. Ini yang kayaknya Sisanya followers aja lah belum yang dijenguk 2 bulan, tapi sama aja ada masalahnya. Ini tuh belum dijenguk 2 bulan. Si ini tuh kayaknya kemarin dia berantem sama si ini deh. Iya. Dua-duanya kesurupan. Jadi akhirnya kesana seakan-akan berjamaah ya gitu ya. Ya. Nah, iya. Itu sebenarnya kalau kita mau aja tanyain mereka. Cuma sayangnya gini, orang udah orang udah mikirnya mereka kesurupan. Iya. Jadi orang tuh lebih nanya, gimana kondisi kamu udah baikan? Daripada orang nanya, kamu tuh ada masalah apa? Nah ini yang gak pernah ditanyain ke orang kesurupan kan. Oke. Kamu lagi ada masalah apa? Ayo sini cerita. Tapi orang ditanya, kamu tadi lihat apa? Kamu tadi ngerasain gimana? Pasti begitu kan kan. Terus Itu dia. cara penyembuhannya juga tekniknya kan lu minum air dulu deh. Ini dari mana nih gitu kan. Gitu. Jadi memang ada hal-hal yang dikait-kaitkan terlalu ke sana ya. Coba mungkin kalau besok ada yang kesurupan, tanyain dia ada masalah apa. Tanya nomor rekeningnya atau nomor Boleh tuh. Nah, terus ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Mbak Bintang? Siapapun bukan teman-teman aja, siapapun lah pokoknya. Sebenarnya Tuhan ini menciptakan kita akal untuk kita berpikir. Jadi selagi kita diberikan nikmat akal oleh Tuhan, gunakanlah untuk berpikir yang logis. Bukan berarti kita nggak boleh percaya mistis. Hantu itu ada, di kitab suci pun ada. Tapi selagi ada penjelasan yang bisa dicari secara logika, maka carilah penjelasan logika terlebih dahulu sebelum kita akhirnya mengandalkan hal-hal yang di luar nalar. Terima kasih banyak Mbak Bintang atas malam ini. Ini malam Jumat tapi nggak serem akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.